Bab 286, Balzac Lutbet 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Berita tentang deklarasi perang habis-habisan di jejak Dewa Tanah disampaikan kembali ke suku Zoran. Para tetua suku mengambil ekspresi kaku mendengar berita itu, tetapi para prajurit muda tampak agak ramah. Itu karena lokasi itu memiliki arti penting bagi mereka. Sepertinya Kocilas tahu kehormatan, kata Ivatar sambil tersenyum. Jejak Dewa Tanah telah lama digunakan sebagai panggung perang untuk menentukan nasib suku-suku besar. Meskipun benar bahwa Dewa Tanah akan membimbing roh para pejuang, dimanapun mereka binasa, juga benar bahwa seorang pejuang yang meninggal di jejak kaki Dewa Tanah akan berbaring di buayan prajurit dalam kematian mereka, di pelukan Dewa Tanah. Ayah Ivatar, mantan kepala Zoran, telah gugur dalam pertempuran melawan Kocilas, menyerah pada luka-luka yang diderita selama konflik mereka. Medan pertempuran untuk pertemuan mereka yang menentukan adalah jejak Dewa Tanah, tempat suci yang sangat penting bagi penduduk asli Samar. Ivatar, didorong oleh semangat prajuritnya dan didorong oleh keinginan untuk membalas kematian ayahnya dan merebut kembali jiwa prajurit mereka yang gugur, bertekad untuk muncul sebagai pemenang dalam pertempuran yang akan datang ini. Pada awal keberangkatan, para pejuang suku Zoran dan sekutu mereka berkumpul bersama untuk upacara khidmat. Di jantung ibu kota, sebuah kuil dibakar, apinya mencapai langit dan menyebarkan panas ke semua orang yang berkumpul. Ketika para prajurit menyiapkan diri untuk pergi, mereka masing-masing melemparkan barang-barang pribadi mereka ke dalam neraka yang berapi-api, ditemani oleh para penyihir yang menambahkan campuran ramuan kuat ke api. Saat herbal dibakar, mereka menghasilkan asap. Para prajurit yang menghirup asap berteriak atau menari. Meskipun ramuan halusinogen yang digunakan diperlakukan sebagai obat di banyak bagian benua, bagi penduduk asli hutan hujan itu adalah praktik yang umum dan diterima, bagian penting dari persiapan mereka untuk pertempuran. Persiapan untuk pertempuran yang akan datang tidak terbatas hanya pada membakar herbal. Para prajurit juga diberi alkohol, meskipun rasanya tidak enak. Minuman keras itu telah diresapi dengan zat psikedelik, yang akan memungkinkan para pejuang melupakan rasa sakit dan ketakutan mereka. Kelompok Yujin tidak berpartisipasi dalam upacara parau. Masing-masing dari mereka sibuk dengan persiapan mereka sendiri. Christina berada di waduk air kota, melepaskan kekuatan sucinya. Itu bukan sesuatu yang baru atau istimewa bagi Yujin. Dia telah melihat Anise melakukan hal yang sama berkali-kali, 300 tahun yang lalu. Dia membuat air suci di tempat. Jika tanaman psikedelik akan merampok para pejuang dari rasa sakit mereka dan mempromosikan kegilaan, air suci akan mengobati luka mereka dan menjernihkan pikiran mereka untuk meningkatkan keberanian mereka. Yujin sendiri telah mengandalkan air suci berkali-kali di kehidupan masa lalunya. Jika aku tahu ini akan terjadi, kita seharusnya membawa beberapa pendeta dari Yuras, gerutu Anise. Memproduksi air suci secara massal adalah spesialisasinya, dan dia berbagi tubuh Christina sambil memberikan bimbingan. Di Yuras, ada sekelompok pendeta yang dikenal sebagai Luminous Covenant, sekelompok ulama pertempuran. Setelah Night March, Paus telah membentuk pasukan khusus dalam Luminous Covenant dengan Christina sebagai pemimpin mereka. Kelompok pasukan khusus, yang dikenal sebagai Graceful Radiance, dibentuk dari para pendeta yang dipilih secara pribadi oleh Anise dan Christina. Meskipun kelompok itu belum secara resmi didirikan, para pendeta pertempuran dari Graceful Radiance telah memulai pelatihan mereka di bawah Rafael Martinez. Meskipun saya memiliki standar saya, mereka masih anak nakal yang tidak tahu apa-apa tentang perang. Meski begitu, mereka bisa meminjamkan saya kekuatan suci mereka, jadi jika kami membawa mereka ke sini, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah, kata Anise. Dia tahu bahwa itu bahkan dengan beragam keajaibannya, ada batas untuk apa yang bisa dia lakukan untuk sekutunya. Kekuatan ilahi Sein sangat kuat tetapi tidak terbatas. Namun, jika dia bisa meminjam kekuatan dari pendeta lain, kemungkinan mukjizat tidak terbatas. Anise telah mendapatkan julukan neraka di antara iblis, karena kehadirannya di medan perang membuatnya hampir mustahil untuk membunuh manusia. Kekuatan ilahinya tak tertandingi, memungkinkannya untuk melakukan mukjizat di luar kemampuan imam lain. Cahaya-cahayanya mencakup segalanya, dan dimanapun itu mencapai, luka-luka sekutunya secara ajaib akan sembuh, dan mereka akan menjadi tak terkalahkan. Itu ironis, dalam arti tertentu, bahwa dia bisa mengubah manusia menjadi undead hidup dengan kekuatannya. Namun, kali ini, dia tidak akan memainkan peran besar. Penduduk asli di sini tidak percaya pada Dewa Cahaya. Akibatnya, Anise tampak pucat dan kelelahan. Itu karena dia telah mencurahkan kekuatan sucinya dengan mengulangi doanya dengan istirahat minimal. Saya tidak akan peduli dengan kematian penduduk asli, kata Anise sambil meneguk alkohol. Tapi bertentangan dengan kata-katanya, Yujin tahu Anise bukan orang yang membiarkan siapapun mati. Ya, mengapa repot-repot menyelamatkan mereka? Itu hanya akan memberatkan Anda. Biarkan saja mereka mati, jawab Yujin. Anise melirik Yujin setelah mendengar jawabannya, perlahan memijat pelipisnya yang kaku. Sungguh hal yang mengerikan untuk dikatakan, Hamel. Kurasa itu tipe orang yang kau anggap sebagai aku, kata Anise. Sebaliknya, aku mengenalmu terlalu baik, dan aku terlalu mempercayaimu. Adas manis, kita berdua tahu itu akan sama kali ini juga. Saya bahkan tidak bisa membayangkan Anda acuh tak acuh terhadap seseorang.
Kematian siapapun, jawab Yujin. Kata-katanya dibuktikan dengan tindakannya. Meskipun dia mengeluh dan menggerutu, Adas Manis terus membuat air suci. Dia melakukannya atas nama Christina, yang kelelahan. Anise Sliwood berharap bisa menyelamatkan semua manusia. Dia bersimpati dengan mereka yang meninggal di masa-masa mengerikan di masa lalu. Orang mati akan menjadi korban untuk ritual dalam perang ini. Jika terlalu banyak dari mereka mati, itu mungkin menyelesaikan ritual, jadi aku harus memastikan itu tidak terjadi. Anise berbisik pelan sambil berdiri. Dia merasa sedikit pusing, mungkin karena mengerahkan terlalu banyak divine power dalam waktu singkat. Tapi dia tidak lelah sampai pingsan. Kakinya terasa sedikit lemah, dan dia agak pusing, tapi hanya itu. Dia bisa menjaga keseimbangannya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Yujin setelah segera datang membantunya. Alih-alih memberikan jawaban, Anise mengizinkan Yujin untuk membantunya. Namun, dia tidak merasa itu cukup. Anise juga bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Dia merasakan emosi Christina, kemudian, dengan senyum masam, sedikit mundur ke belakang, membiarkan Christina mengambil alih. Anise, menyandarkan kepalanya ke dada Yujin, tanpa kata-kata mencari kenyamanan dalam pelukannya. Yujin merasakan pipinya memerah karena malu, tahu betul bahwa Anise menikmati kontak fisik semacam ini. Meskipun dia tidak bertindak seperti ini di kehidupan mereka sebelumnya, perilaku nakal dan serakahnya saat ini kemungkinan dipengaruhi oleh fakta bahwa itu dia sudah pernah mengalami kematian sebelumnya. Yujin tahu mengapa dia bertindak seperti ini. Aku pikir ini baik-baik saja, gumam, Adas Manis. Apakah itu benar-benar Adas Manis? Untuk sesaat, Yujin tidak bisa memastikan. Tidak pernah sulit baginya untuk membedakan antara Anise dan Christina. Bahkan jika mereka berbagi wajah dan suara yang sama, ada perbedaan kecil. Tapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Ketika perang ini berakhir, kamu akan pergi untuk menyelamatkan Nona Sienna. Saya yakin Anda akan bisa menyelamatkannya, Sir Yujin. Itu adalah Christina. Saya bersyukur Sienna tidak mati. Saya ingin melihat Sienna. Namun, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa aku bisa berada di sisimu Hamel, di sini, sekarang, karena Sienna tidak ada di sini. Itu adalah Adas Manis. Saya tahu tidak tepat bagi saya untuk berpikir seperti ini. Saya tahu saya seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Namun, saya tidak bisa menahan diri, dan saya terserap di dalamnya. Kemudian saya akhirnya merasa bersalah dan sengsara. Hamel, aku tahu kamu lebih sadar akan Sienna daripada aku. Sejak dulu, aku hanyalah kawan yang menyedihkan. Anda menyelamatkan saya, Sir Yujin. Saya ingin percaya bahwa saya akan menjadi istimewa bagi Anda. Itu. Kenyataan membuat saya sengsara. Saya tahu yang sebenarnya tetapi tidak mau mengakuinya. Meski begitu, saya senang karena rasanya seperti saya dipilih oleh Anda, Sir Yujin. Aku mencoba untuk tidak menjadi serakah saat aku tetap di sisimu. Tidak, aku mencoba untuk menetap dengan mengikuti di belakangmu. Suara Christina dan Anise bergetar. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saya tidak bisa puas. Hamel, aku tidak tahu kamu melihatku seperti apa, tapi aku wanita yang egois. Aku tidak bisa puas hanya dengan melihatmu di sisimu. Saya takut. Saya ketakutan. Ketika Lady Sienna dibangkitkan dan kembali ke sisimu, Sir Yujin. Pada saat itu, bisakah aku tetap di sisimu seperti sekarang? Masih bisakah aku melihatmu seperti yang aku lakukan sekarang? Saya tidak ingin meninggalkan penyesalan. Pada awalnya, saya mencoba untuk puas dengan ciuman pertama. Saya pikir saya sudah terbiasa menahan diri. Tapi ternyata tidak. Hati dan keserakahanku hanya tumbuh lebih besar, dan itu terlepas dari tanganku. Ketika Lady Sienna kembali, suara bergetar itu menghilang. Christina merasa jijik dan malu. Anise tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat ke atas, berpikir bahwa ketulusannya hanyalah tidak tahu berterima kasih. Tidak mungkin ada yang akan berubah dengan kalian berdua hanya karena Sienna kembali. Yujin merasa kasihan pada bahunya yang gemetar. Di saat yang sama, dia juga merasa bingung. Hati Adas Manis. Dia tahu tentang itu karena dia tidak bisa membuatnya lebih jelas. Dia juga menebak hal yang sama tentang Christina. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua sadar akan Sienna dengan cara ini. Sejujurnya, saya tidak tahu seperti apa Sienna nantinya. Namun, tidak mungkin aku melihatmu secara berbeda hanya karena Sienna kembali, kata Yujin. Itu berarti, dia mengangkat kepalanya. Itu jelas Adas Manis. Meskipun dia tidak meragukan air mata yang meluap di matanya, Yujin juga bisa merasakan ular licik di belakang matanya. Tuan Yujin, bisakah saya menganggap itu sebagai tanda bahwa Anda juga memiliki saya di hati Anda? Tapi sebelum Yujin bisa menjawab, Christina menambahkan permohonannya yang penuh air mata, membuat bobot kata-katanya lebih berat daripada tinju molon. Yujin merasa kewalahan dan mencoba mundur selangkah tanpa sadar, tetapi sebuah tangan dengan kuat memegang ujung pakaiannya, mencegahnya menjauh. Dia tidak tahu apakah Christina atau Anise yang menahannya. Bahkan jika Sienna kembali, aku bisa terus melakukan ini, kan? Jika Nona Sienna memperlakukanku seperti pencuri dan mencoba menyakitiku, maukah kau menghalangi dan melindungiku? Tunggu.
Tunggu, ada manis, bahkan jika Sienna kembali, kamu. Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Yah, sebenarnya, aku tidak berpikir kamu akan berubah hanya karena Sienna kembali, Eugene bergegas. Dan, Christina, jangan berpikir Sienna akan memperlakukanmu seperti pencuri, dan dia mungkin juga tidak akan mencoba menyakitimu. Nah, jika dia mencoba, maka, tentu saja, aku akan melindungimu, tapi... bukankah seharusnya kita membicarakan lebih banyak tentang ini setelah Sienna kembali? Sungguh hal yang sampah untuk dikatakan dengan wajah tampan. Hamel, kamu sampah. Tuduhan yang sama datang dari wajah dan suara yang sama. Eugene gemetar dengan wajah merah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Eugene merasa bahwa kata-kata mereka tidak dapat dibenarkan. Baik Christina dan Anise menatap Eugene, malu dan tidak berdaya, dengan mata sipit dan kurus. Itu menyebabkan air mata stagnan mengalir dari matanya sekali lagi. Saya mengatakan ini kalau Anda salah paham, Sir Eugene, tetapi air mata ini nyata. Aku juga bukan satu-satunya yang menangis. Lady Anise menangis lebih dulu. Christina. Lebih baik mengakui hal-hal ini, suster. Setelah mengatakan itu, Christina bersandar pada Eugene sekali lagi, memeluknya. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan katakan apa-apa dan peluk aku. Eugene menurunkan lengannya yang diposisikan dengan canggung di punggung Christina. Dia mengira kepribadian Christina menjadi agak longgar karena Anise, tapi dia tidak bisa lagi berpikir begitu. Kalau dipikir-pikir, Christina telah menunjukkan kegilaan yang halus dan berbahaya dari pertemuan pertama mereka yang membedakannya dari Anise. Aku bisa merasakanmu menggigil. Aku sering memikirkan hal ini, tapi kamu cukup imut. Apakah itu kamu, Anise? Aku ingin tahu siapa itu. Orang suci tersenyum tanpa memberikan jawaban yang tepat. Takut menemukan kebenaran, Eugene diam-diam menepuk punggungnya. Qian hanya minum alkohol, tidak ingin menggunakan halusinogen. Namun, dia mengalami kesulitan tidur. Setelah bolak-balik untuk waktu yang lama, dia akhirnya duduk sambil menghela nafas panjang. Adegan yang dia lihat sebelumnya terus bermain di kepalanya. Ada terlalu banyak mayat dan detak jantung yang dikeluarkan sebagai pengorbanan. Hal-hal seperti itu terlalu mengerikan untuk diterima Qian. Jika kamu takut, kamu bisa tinggal di sini saja. Sebuah suara datang dari sisinya. Itu adalah Eugene. Dia sibuk mengutak-atik Akasha, terserap dalam sesuatu. Qian menekankan jari-jarinya ke pelipisnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Eugene. Eugene sedang duduk di lantai, dan di sebelahnya ada Rhaenyra. Dia meringkuk menjadi bola, tidur. Dia telah berjuang untuk tetap terjaga karena mimpi buruk yang mengganggu pikirannya, tetapi sihir ilahi Christina telah berhasil menidurkannya ke dalam tidur. Apakah kamu masih melakukan itu? Gerutu Qian alih-alih menjawab pertanyaan Eugene. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Eugene. Dia mencoba menciptakan ruang di dalam jubah kegelapan yang bisa menampung Rhaenyra. Karena naga bisa bertahan hidup hanya dengan mana, Eugene berusaha mengisolasi subruang di dalam jubah untuk menciptakan tempat di mana Rhaenyra bisa tinggal. Itu bukan prestasi yang mudah dengan cara apapun. Dia harus ikut campur dengan Cloak of Darkness, yang sudah menjadi artefak jadi, dan mengubah sihir yang ada yang dijiwai ke dalam objek. Karena Rhaenyra tidak dapat memanfaatkan drakonik tingkat tinggi sebagai tukik, Eugene harus menyelesaikan tugasnya sendiri. Anda bisa meminta bantuan Sir Lovelian atau Lady Melkit, kata Qian. Mereka berdua sibuk. Dan ini milikku, jadi aku harus melakukannya sendiri, jawab Eugene. Bukankah secara teknis kau meminjamnya dari Lady Melkit? Kata Qian. Secara teknis, iya, tapi pada dasarnya itu milikku, jawab Eugene dengan ekspresi tak tahu malu. Memang benar kedua penyihir itu sibuk. Lovelian sedang mengerjakan kombinasi panggilan untuk perang yang akan datang sementara Melkit berada jauh dari ibu kota. Itu agar dia bisa mencoba membuat kontrak dengan Ifrit di hutan lebat mana yang dipenuhi roh. Eugene mencoba memodifikasi jubah itu agar dia bisa melindungi Rhaenyra. Dia tidak bisa meninggalkannya di sini atau di tempat lain. Karena Edmund telah menemukan keberadaannya, sangat mungkin bahwa dia akan mencoba membawanya jika dia dibiarkan sendirian. Sudah kubilang, jika kamu takut, kamu bisa tetap di belakang. Eugene mengulangi dirinya sambil menatap Qian. Dia hampir selesai dengan jubahnya. Qian ragu-ragu tanpa memberikan jawaban. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga hati singa, keluarga pejuang, dia tidak tahu perang. Bukan hanya dia juga. Bagi orang-orang di era ini, perang hanyalah konsep yang samar-samar. Itu juga bukan hanya perang. Qian selalu menjadi petarung yang terampil, mampu mengalahkan monster dan iblis dengan mudah. Tapi dia belum pernah membunuh manusia sebelumnya, dan pikiran itu sangat membebaninya. Dia tidak pernah menyukai penduduk asli Samar, tetapi melihat tubuh tak bernyawa mereka tersebar di sekelilingnya telah mengguncangnya sampai ke intinya. Dia akan melihat lebih banyak mayat dalam perang yang akan datang, dan dia tahu dia akan bertanggung jawab atas sebagian dari itu juga. Membunuh orang bukanlah pengalaman yang baik, kata Eugene. Qian tetap diam. Eugene memiliki pengalaman seperti itu. Eward juga tewas di tangan Eugene. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu selama sisa hidupmu. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali membunuh seseorang? Tanya Qian. Itu tidak benar-benar terasa seperti apa-apa,
jawab Yujin dengan ekspresi acuh tak acuh. Itu adalah situasi di mana saya harus membunuh mereka, dan itu adalah seseorang yang harus saya bunuh. Jika tidak, mereka akan membunuhku. Apa yang seharusnya saya rasakan? Kesalahan. Tidak ada yang seperti itu. Kurasa aku berpikir seperti itu, itulah yang kau dapatkan, atau yang serupa. Qian tertawa setelah mendengar jawaban Yujin. Itu sama sepertimu, komentarnya. Bagaimana denganmu? Menurutmu bagaimana perasaanmu? Tanya Yujin. Bukankah itu sesuatu yang serupa? Ini perang, jadi wajar jika saya harus membunuh seseorang untuk hidup. Para itu akan mencoba membunuhku juga, kan? Kata Qian. Yah, kurasa begitu, tapi tetap tidak perlu mengalami hal seperti itu. Aku adalah kepala keluarga Leonhard berikutnya, jawab Qian. Sekarang saya tahu tentang ritual itu, saya tidak akan mundur. Ini semua berasal dari hati singa. Dari Eward, sebagai kepala keluarga berikutnya, saya akan bertanggung jawab. Saya berkewajiban untuk terlibat. Saya tidak punya niat untuk menempatkan Anda sebagai penanggung jawab juga. Kamu sudah dewasa, bocah. Aku mengerti bahwa kamu mungkin sedikit lebih dewasa dariku, tapi aku masih saudaramu. Saya tidak jauh lebih muda dari Anda, kata Qian, menggelengkan kepalanya. Kata-katanya tidak hanya ditujukan kepada Yujin tetapi juga untuk dirinya sendiri. Saya tidak ingin mengatakan ini karena saya pikir itu mungkin menempatkan Anda di atas tumpuan, tetapi saya pikir Anda akan membuat kepala yang lebih baik daripada yang saya kira, kata Yujin. Jangan katakan yang sudah jelas. Saya telah dilatih untuk ini sejak saya masih muda. Saya juga setia pada pelatihan, jawab Qian. Saya pikir Anda harus berterima kasih kepada saya lebih dari Lady Ancila, kata Yujin. Dan apa yang pernah kau lakukan untukku selain memukuliku dan memakiku? Qian meludah karena malu, mempersiapkan dirinya untuk pukulan dari Yujin. Namun bertentangan dengan harapannya, Yujin hanya menyeringai. Kamu seharusnya tidak mati dengan keahlianmu tetapi cobalah untuk berhati-hati. Jangan terluka, kata Yujin. Bicaralah sendiri. Saya serius. Hati-hati, Lady Ancila akan mencoba membunuhku jika kau terluka di mana saja. Seperti yang aku katakan, khawatirkan dirimu sendiri, gerutu Qian sebelum berbaring. Ada banyak hal yang tidak bisa dia mengerti. Dia tidak tahu bagaimana Yujin bisa begitu tenang. Terlepas dari seberapa kuat dia, ini akan menjadi pertama kalinya Yujin berpartisipasi dalam perang sebesar ini. Tapi itu lebih seperti Anda. Qian merasa yakin bahwa Yujin akan baik-baik saja, bahkan dalam perang sebesar ini. Qian tidak bisa membayangkan Yujin terluka atau jatuh. Dia tahu bahwa dia perlu berhati-hati, mengetahui bahwa dia bisa menjadi beban bagi saudaranya. Meski begitu, dia ingin menjadi setara dengan Yujin. Itulah artinya menjadi saudara. Kalau dipikir-pikir, aku kakak laki-lakinya. Tapi dia tahu menyuarakan keluhan itu hanya akan menghasilkan pukulan. Pikiran seperti itu membantu menenangkan pikirannya. Dia ingat bagaimana Yujin menghadapi Death Knight dengan niat jahat dan membunuh. Tidak peduli betapa menakutkannya perang itu, dia tidak berpikir itu akan seseram Yujin yang marah.